Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 3. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar. Istilah Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Nah, di sini ada beberapa usulan para tokoh. Yang pertama ini adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di sini ada Profesor Supomo. Beliau mengusulkan 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Lalu ada Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan 5, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada halaman 176, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Tadi ada Muhammad Yamin, Dr. Andes Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Nagarakartagama. Dari bahasa apakah istilah Pancasila? Dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar atau asas atau prinsip. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Pembentukan dasar negara. Apa isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI? Berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Setelah itu nomor 6. Kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Pada tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI. Berdasarkan jawabanmu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila. Nah, seperti ini ceritanya. Memang agak panjang teman-teman, karena ini saya rangkum dalam jawaban-jawaban tadi. Pancasila lahir berkat pemikiran beberapa tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Sedangkan istilah Pancasila sendiri sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman Majapahit. Istilah Panca terdapat pada kitab Nagarakartagama karangan Mpu Prapanca. Panca artinya 5, sila artinya prinsip. Pancasila ini lahir pada saat pelaksanaan sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang pembentukan dasar negara. Nah, ini ada pada halaman 177 teman-teman.
Setelah itu peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Nah, Pancasila itu seperti suatu peraturan, suatu dasar dari negara. 5 dasar dari negara. Kurang lebih seperti ini, kalian bisa membacanya sendiri. Ketika saya baca nanti teman-teman akan jenuh karena bacaannya cukup banyak ya. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Nah, kita akan mengisi bagan ini. Yang pertama, kita memiliki dasar yang kuat sehingga bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami dan diamalkan. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Kurang lebih seperti itu. Ini saya ambil dari bacaan tadi, teman-teman. Nah, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain bersama-sama dengan sukarela disebut gotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam satu hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Ayo di sini siapa yang suka gotong royong? Nah, itu suatu perbuatan yang baik ya, teman-teman. Lalu pada halaman 180, apa saja manfaat gotong royong? Banyak sekali. Di sini kalian bisa menuliskan semuanya atau kalian cukup ambil 3 saja. Mempererat persaudaraan, meringankan suatu beban pekerjaan, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Masyarakat Indonesia yang beragam dapat bekerja sama dalam keharmonisan, memiliki jiwa sosial, rasa kebersamaan yang cukup tinggi, sifat kekeluargaan yang kuat, dan memiliki sikap gemar saling tolong-menolong. Saya ingatkan lagi, ketika terlalu banyak kalian bisa tulis 3 saja ya. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pertolongan kepada orang lain. Berikanlah paling dikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa. Nah, ini contohnya. Sebagai pedoman hidup, pemersatu bangsa Indonesia, landasan hidup dalam segala tata cara kehidupan. Nah, seperti ini. Lalu pada halaman 181, musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Jadi ketika kalian memiliki masalah atau bimbang, kalian bisa musyawarah pada teman-teman kalian atau kedua orang tua kalian. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh yang sering itu ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas, itu kan kita harus melakukan musyawarah dan mufakat. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat? Nah, tadi kan ada Bapak Kepala Desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga. Nah, menurut saya, iya, Bapak Kepala Desa sudah bertindak benar dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, karena Kepala Desa mempunyai tanggung jawab terhadap orang banyak. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Tidak setuju. Kenapa? Karena Pak Doni dan Pak Badu memaksakan kehendak orang lain. Selain itu, bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila keempat dalam Pancasila.
Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Setuju, karena sikap Pak Ali bijaksana dengan melihat kemampuan dan kebutuhan masing-masing warga yang akan diberi bantuan. Tulislah paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, di sini saya tulis 5 ya teman-teman. Kalian bisa pilih 2 yang paling sedikit, tidak apa-apa. Ingat, kalian pilih 2. Kalian hanya tulis 2 saja ya. Tidak mengejek karya orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi. Nah, ini saja sudah benar ya. Setelah itu, kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, membaca peristiwa lahirnya Pancasila. Diskusi nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dan membaca makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.